Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja nih lagi terlibat dalam urusan asmara, cinta segitiga. Nah, jadi kita akan cari tahu bagaimana situasi terkini ataupun dalam waktu dekat hubungannya kamu bersama dengan dia, pasangan yang menyelingkuhi dirimu. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Capricorn saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini. Oke, ini dia. Nah, energi dari Five of Swords. Berikut ada di situ, kemudian ada di situ, kemudian ada di sini, dan kemudian ada di sini. Ya, berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini. Wow. Nah, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini. Wah, kamu cukup sabar gitu ya untuk di saat sekarang menyikapi kondisi dan keadaan hubungan kalian. Seperti itu. Iyalah sabar-sabar jengkel gitu ya. Jadi nampaknya gini, kamu sempet kayak marah besar gitu ya. Kamu sempet kayak yang wah, bisa kalian berdua ini tuh terlibat dalam perseteruan yang lumayan sengit gitu ya. Berantemnya itu tuh nggak nanggung-nanggung gitu loh. Saling hina ya, saling baku hina. Barangkali juga bisa terjadi kekerasan ya. Kekerasan mental, emosional, bahkan di situ tuh fisik. Ya, tidak semua, tapi ada beberapa. Mari lihat di sini. Permainan fisik akhirnya bisa terjadi. Gitu loh. Seperti itu. Tapi sehebat-hebatnya pertempuran kamu dengan dia ya, semacam meledaknya ini perang dunia ketiga gitu. Namun, kok kayaknya mari lihat keinginannya kamu untuk bersama dengan dia tetap ada ini. Tetap ada. Gitu loh. Jadi bisa-bisa naik turun ya, atau berubah-ubah energinya kamu. Kalau kamu lagi marah sama dia, marah bener-bener marah, tapi kemudian kamu bisa dalam mode sabar gitu loh. Kamu dalam mode berharap, kamu dalam mode masih mau mengusahakan hubungan ini gitu. Tapi ntar lagi bisa ngamuk lagi, marah lagi kayak gitu. Jadi mari lihat, bisa hubungan kalian ini tuh cukup ekstrim ya. Jadi antara ingin dan tidak ingin, benci dan cinta, ya, muak dan masih berharap. Ah, ini modelnya, di situ lah. Ini modelnya, itu ya. Jadi kayak mungkin orang yang ngelihat kalian berdua, orang dekat kalian yang tahu gitu ya apa yang terjadi dalam relationship kalian, bisa orang stres nengokin kalian berdua ini. Stres orang ya. Namun kalau kalian nampaknya masih sanggup untuk menjalani koneksi yang seperti ini. Gitu loh. Ya. Jadi jangan-jangan orang ketiga ini tuh dia bukanlah menjadi alasan kalian berdua saling membenci gitu ya. Bukan menjadi masalah. Tapi ini tuh kayak kelihatan internalnya kalian memang ya. Secara internalnya kalian berdua memang mari lihat bisa sudah berantakan nih. Gitu loh. Dan ketambahan dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangannya kamu. Nah, seperti itu ya, ketambahan. Atau dia bisa seperti adalah efek ketika tidak bahagia dengan kamu, tidak dapat cinta, tidak dapat kasih sayang, tidak ada keharmonisan ya. Ya udah, efeknya adalah dia mencari hal-hal itu di luar relationshipnya kalian berdua ini. Dia hanya efek aja. Nah, di sana ya. Nah, tetapi begini kalau mari lihat. Memang untuk sampai saat sekarang, kenceng-kencengnya kalian ngomong pisah, kita cerai gitu ya. Histeris gitu. Tapi ya sampai saat ini tuh belum mau pisah kok. Sama-sama belum mau pisah. Gitu. Hari ini kamu bilang cerai, dia bilang cerai. Tapi ya nggak ada. Kamu nggak mengambil langkah. Gitu. Dia pun tidak mengambil langkah. Jadi semacam kayak ancaman-ancaman aja nih kalian berdua ini ya.
saling blokir misalnya. Tapi ntar juga buka blokir lagi, gitu ya. Ya itu tadi, saling baku hantam kalian gitu ya dalam relationship ini. Tapi apakah ini masih belum puas gitu ya? Masih belum puas mencicipi manis pahitnya relationship ini. Bisa seperti itu. Atau jangan-jangan kalian memakai alasan orang lain. Jadi misalnya aku bertahan hanya gara-gara anak-anak. Aku bertahan hanya gara-gara nama baik keluarga besar. Gitu. Orang yang dipakai sebagai tameng ya. Sebagai tameng alasan tetap bersama. Tapi ya itu, kalau dilihat secara lebih dalam lagi, itu tuh hanya alasan doang. Yang adanya memang kamu belum mau selesai dengan dia, dan dia juga demikian kepada kamu. Gitu loh. Jadi kayak masih ada, sebenarnya masih ada cinta di sini ya. Masih ada cintanya di sini nih. Baik kamu mencintai dia, dia pun demikian mencintai kamu. Gitu loh. Nah, tetapi cinta ini tuh terkubur hanya gara-gara kalian sama-sama keras kepala, gitu ya, sama-sama tukang ngamuan, gitu, ya. Jadi bukan berarti bahwa kalian berantem itu tuh yang ada karena saling benci doang, enggak. Tapi cinta pun terlibat di sini. Itu kan kata ujar-ujar itu kan, cinta dan benci itu tuh dia hanya dipisahkan oleh selembar tipis rambut gitu ya, istilah-istilah. Kok nggak salah Mari gitu bunyinya ya, lupa lah Mari. Pokoknya katanya kan cinta dan benci itu tuh apa itu ya, kamu pasti ngerti lah itu. Ini yang terjadi dalam relationshipnya kalian berdua itu loh. Jadi kayak masih tetap mau mempertahankan hubungan ini, walaupun untuk mengisi hubungan ini bagaimana ya merubahnya ya, biar jangan ribut terus, biar jangan silent treatment panjang-panjang gitu, biar harmonis, biar baik-baik saja relationship. Nah ini yang kalian belum bisa. Kalau keinginan untuk baik-baikan adanya ini, ada, diam-diam adanya ini ya. Nah, namun tidak tahu caranya, tidak paham, gitu loh. Tidak paham kalian ini caranya, itu ya. Jangan-jangan memang ini siklusnya dulu gini, model hubungan kalian ya, sampai nanti dapat titik temunya. Oh iya ya, kayak gini aja baiknya, gitu. Kalau saat ini tuh kan bisa kalian berdua itu saling menyalahkan. Wah rumah tangga ini tuh berantakan gara-gara dia. Hubungan pacaran ini tuh gak karu-karuan gara-gara dia. Masih bisa itu nunjuk orang lain. Karena tadi Mari bilang kan, kerasnya kalian itu kan biasanya orang yang aku sudah benar, aku udah tepat, dia aja itu tuh gitu. Jadi kalian sibuk saling tuding-tudingan. Dia yang jahat gitu. Dia yang kurang ajar, dia yang gitu-gitu ya. Nah, tapi kalau kalian berdua ini tuh mengambil jeda gitu ya, berani melihat diri sendiri, taunya itu, iya sih aku juga kayak gini ya memang. Asalkan besar hati ya, besar hati gagah gitu, jujur gitu, ngelihat diri sendiri, pasti dapat tahu itu tuh. Iya sih wajar dia kayak gitu, sebab aku ya kayak gini. Nah, dua-dua nih lah ya. Bukan hanya kamu aja yang bisa tahu bahwa keterlibatan energinya kamu justru sebagai pemancing kekacauan dalam hubungan. Gitu. Nah, inilah saat-saat sekarang lah ini. Mari lihat bisa mulai kalian bisa mengintrospeksi diri sendiri. Walaupun hasil dari introspeksi diri belum diaplikasikan menjadi tindakan nyata ya. Belum maksimal gitu loh, tipis-tipis ya adalah pasti. Apalagi kalian berdua ini kan Mari lihat bukan kanak-kanak lagi ya, sudah cukup umur ini untuk
kemampuan konsisten mengupgrade diri gitu ya. Tapi upgrade dirinya kalian berdua ini tuh marilah energinya slow, lambat dia, ada gitu. Oh ya aku salah, iyalah besok aku nggak mau lagi lah ributin dia. Nah, bawain tenang diri ini. Nah, ada yang kayak gituan situ, terutama kalau dilihat dari energinya kamu ya Capricorn gitu. Udahlah, nggak usah perpanjang-panjang gitu, nggak usah perpanjang-panjang sengketa dengan dia gitu ya. Dibawain adem lah, walaupun kamu susah gitu ya, walaupun kamu susah, karena setiap kamu ngelihat dia, setiap kamu memikirkan dia, setiap kamu merasakan dia, masih mau juga meledak di situ ya, rasa bencinya kamu sama pasanganmu ini. Jadi susah gitu loh. Apalagi kalian berdua ini kan sudah terbiasa ya dengan adegan adu jotos ya, adu jotos mental emosional. Jadinya kebiasaan ini mau dirubah ya butuh proses dong, butuh waktu dong. Makanya kamu masih kepancing-pancing aja nih, ku sindir aja dia. Nah, masih mau kamu kepancing gitu, masih mau di sana ya. Nah, tapi itulah secara garis besarnya, seburuk apapun relationship ini, namun benar-benar mengusahakan perpisahan belum menjadi langkahnya kalian. Kalau sebatas wacana-wacana, aku ceraikan ini, udah aku tinggalin aja dia, mumpung masih ceritanya aku dengan dia itu pacaran, kan gitu. Tapi heboh-hebohnya ya kayak gitu aja, heboh-hebohnya gitu loh, heboh-hebohnya kayak gitu aja. Ntar juga lama-lama bisa ya kepikiran untuk rujuk lagi, mengupayakan tipis-tipis untuk rujuk lagi gitu loh. Jadi walau beberapa di antara kalian status pengadilan sudah turun ya, untuk menyatakan kalian berdua ini tuh telah bercerai gitu ya, sudah tidak lagi di administrasi negara tercatat kalian berada dalam satu kartu keluarga yang sama ya. Namun ini bukan menjadi akhir dari segalanya, karena keinginan untuk bersama itu tuh memang masih ada lagi di sini, masih ada lagi. Mari lihat, mungkin saja memang ini adalah masa transisi ya. Kalau orang di masa transisi benar-benar move on, benar-benar katakan selesai, itu kan keinginan untuk balik lagi kan masih ada ya di situ. Oke. Nah, jadi walaupun kalian ceritanya sama aja dengan yang masih kondisi pacaran gitu loh, udah saling blokir kah gitu ya, udah saling kayak sungguh-sungguh nih intonasi suaranya bilangnya itu tuh pisah gitu, tapi ternyata perpisahan itu tuh bukan hal yang melegakan, langsung bikin plong gitu, bukan. Tapi justru bisa ada kerumitan barunya, ada kerumitan baru ya. Dan bolehlah ya kan kemudian cinta disadari, ya aku cinta dia sih sebenarnya, aku sayang dia sih sebenarnya gitu ya. Nah, jadi itu hal-hal demikian yang agaknya memperlambat proses move on, baik kamu baik dia gitu loh. Iyalah, kalian kan bukannya orang yang geger otak ya, yang ada kerusakan saraf yang kemudian bikin kalian lupa ingatan, kan tidak ya. Nah, jadi ingatan-ingatan baik itu tuh yang manis ataupun yang pahit, bisa itu tuh juga menjadi penghubung antara kamu dengan dia gitu loh, menjadi penghubung. Di situ ya, mari lihat. Jadi kan kalau orang mau move on itu ya udah lupain aja kan gitu ya, tatap aja masa depan, ngapain sih nginget-nginget masa lalu kan gitu. Kalau orang bisa cepet move onnya ya,
terima aja ya, memang sudah tidak cocok, memang sudah tidak bersama lagi ya. Ya udah dilupain, jadikan ini sebuah sejarah, tidak usah bolak-balik ditinjau-tinjau. Nah, tapi di sini tuh kalian masih mau nih bermukim ya, masih mau bermukim di masa lalu, gitu. Masih narik-narik, membawa-bawa memori masa lalu, apa yang terjadi dalam hubungan kalian, baik itu tuh dalam hal yang indahnya ataupun dalam hal yang menyedihkannya. Ya gitu, mari lihat. Dan ya kleru-kleru, memang gini kan, usahanya kalian kan ini pengennya mau tenang ya, mau tenang di saat ini. Tapi ya gitu, karena ingatan buruk masih ada, pancingannya itu loh, pancingannya untuk memulai baku hantam, baku kata gitu ya. Nah, ada di sini, gitu loh, ada. Agaknya rumit ya relationshipnya kalian berdua ini, rumit, agak-agak dramatis juga seperti itu. Mari lihat, agak dramatis. Jadi bisa aja sih kalian berdua ini tuh masih di bawah atap yang sama, gitu kan ya, namanya aja belum mau pisah kan gitu. Nah, masih ada di bawah atap yang sama, gitu loh. Dan kalau dilihat-lihat ini tuh kayak ada ya energi pesimis dari pasangannya kamu ini. Pesimis dia, apakah memang bisa ini hubungan kalian kalau dilanjutkan, apa bisa ini berubah? Ada dia di sana. Gitu loh. Oh, apa masih bisa? Ragu juga dia, mungkin karena saking hebohnya ya pertempuran kalian berdua ya. Suasananya itu tuh sudah terlanjur tidak karu-karuan berantakannya ya. Nah, mana lagi dia sudah bersama dengan yang lain kan. Karena dengan yang lain itu tuh mari lihat juga dia semacam ada pula keinginan seriusnya dia dengan wanita lain itu atau dengan pria lain itu. Nah, jadi bisa ya. Kayak gimana dia sudah terikat pada yang di sana. Dia sudah memiliki jalinan dengan yang di sana. Kalau kamu diajak untuk menerima orang ketiga itu, kamu pasti nggak mau kan gitu dia. Tahu dia. Nah, makanya datang rasa pesimis di sini. Gitu loh. Dia nggak mau ninggalin yang di sana, tapi dia nggak mau ninggalin kamu. Namun apakah kamu bisa terima? Kalau menurut dia tidak. Jadi makanya tidak optimis dia. Gitu. Untuk di saat ini tuh mungkin yang bisa kalian mungkin kalau yang bisa kalian syukuri adalah kalian masih terhubung walaupun hubungannya buruk ya. Tapi masih bisa tahu bahwa dia belum kemana-mana, kamu belum kemana-mana. Gitu. Jadi nano-nano lah, kayak mana itu tadi kata Mari, cinta dan benci. Gitu ya. Ya itu. Jadi lagi dalam frekuensi yang sama-sama gagal ya, membawa hubungan ini ke arah yang lebih baik lagi. Tidak konsisten dia, baiknya sebentar ya, baiknya cuma sebentar, panasnya bisa berlama-lama di sini. Ya sih, syukur-syukur kalau kalian tidak baku kata ya, tidak argumentasi gitu. Syukur-syukur kalau mampu menghandle diri, karena kalau apa yang keluar dari mulut ini ya, ini tuh makin memperparah keadaan. Memang silent treatment bukanlah pilihan yang bagus untuk di dalam relationship, tapi terkhusus dalam situasi kalian berdua ini, justru lebih bagus jika lebih banyak diem gitu ya daripada bersuara gitu, lebih banyak pasif daripada bertindak. Soalnya bisa salah kabeh ya, dia salah aja di matanya kamu juga keliru aja di matanya dia gitu ya. Mendingan memang anteng-anteng sendiri aja lah, kalem-kalem sendiri aja. Nah seperti itu, gak usah dulu repot-repot, aku bikin kayak gini, aku bikin kayak gitu, untuk dia, gak usah. Gitu. Kayak ini tuh butuh sama-sama tenang di saat sekarang. Gitu loh. Oke, baik.
Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, berikut energi dari Aries, kemudian ada energi dari Pisces, hadir energi Sagittarius, Gemini ada di sini, berikut Scorpio, kemudian ada energi dari Virgo, menutup bacaan kita kali ini. Itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan, maka semoga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.